PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS meresmikan beroperasinya Compressed Natural Gas atau CNG Station di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 30 September 2025. Pemirsa, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS meresmikan beroperasinya Compressed Natural Gas atau CNG Station di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 30 September 2025. Ya, upaya ini menandakan ekspansi Cegas ke pasar Jawa Tengah. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS meresmikan beroperasinya Compressed Natural Gas atau CNG Station di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 30 September 2025. Upaya ini menandakan ekspansi CGAS ke pasar Jawa Tengah. Perseroan mengatakan pembangunan CNG Station Grobogan merupakan langkah penting dalam memperkokoh posisi CGAS di sektor energi. CNG Station Grobogan diharapkan dapat mendorong distribusi energi yang lebih efisien ke berbagai sektor, mulai dari industri besar dan menengah hingga sektor jasa seperti restoran maupun perhotelan di Jawa Tengah. CNG Station Grobogan dengan kapasitas 1,5 miliar standar kubik feet per day diharapkan dapat memperkuat pasokan energi bersih sekaligus mendukung program pemerintah. Adapun penambahan stasiun ini meningkatkan kapasitas produksi CGAS. Sebelumnya, CGAS telah mengoperasikan 3 stasiun CNG berkapasitas 7,7 mmscfd dan 5 CNG hub berkapasitas 0,8 mmscfd. Menilik kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2025, CGAS membukukan pendapatan sebesar 265,47 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba bersih CGAS mencapai 2,2 miliar rupiah pada periode yang sama. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, PT Astra International resmi menjadi pengendali baru PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP melalui anak usahanya. Ya, bagi MMLP, kehadiran Astra membawa angin segar untuk bisnis properti logistik. PT Astra International resmi menjadi pengendali baru PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP melalui anak usahanya. Bagi MMLP, kehadiran Astra membawa angin segar untuk bisnis properti logistik. PT Saka Industrial Arjaya selaku anak usaha Astra International resmi mengakuisisi 83,67% saham Mega Manunggal Properti pada 30 September 2025. Total transaksi mencapai 3,34 triliun rupiah. Dengan akuisisi ini, Saka Industrial Arjaya resmi menjadi pengendali baru MMLP dan wajib melaksanakan penawaran tender kepada publik. Akuisisi Astra atas MMLP dinilai memberikan dampak positif bagi keduanya. Bagi MMLP, masuknya Astra membuka akses modal, jaringan klien, dan tata kelola yang lebih kuat. Sementara bagi Astra, langkah ini bersifat strategis untuk memperkuat bisnis logistik dan infrastruktur guna mendukung otomotif, agribisnis, dan distribusi. Analis menilai prospek MMLP ke depan akan didorong kebutuhan gudang industri yang tumbuh seiring ekspansi e-commerce. Namun risiko tetap ada dari suku bunga tinggi dan perlambatan ekonomi. Untuk Astra, valuasi saham masih murah dengan perkiraan kinerja tahan banting berkat diversifikasi usaha. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Futura Energi Global Tbk menjelaskan rencana perseroan usai diakuisisi oleh PT Aurora Dana Nusantara atau Ardantara. Ya, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama Perseroan Tony Agus Mulyantono menjelaskan usai diakuisisi Ardantara, pengendali baru masih fokus pada rencana pelaksanaan mandatory tender offer. Tony juga menuturkan ke depan pengendali baru berencana akan lebih mengembangkan bisnis perseroan dalam bidang energi, khususnya energi baru terbarukan. Pengendali baru perseroan melalui Ardantara telah menyampaikan bahwa perseroan akan diarahkan sebagai holding energi hijau yang akan memayungi proyek-proyek energi khususnya
energi baru terbarukan. Ya, salah satu proyek yang akan digarap adalah proyek konsesi geotermal di Gunung Slamet. Proyek ini menurut manajemen saat ini memasuki tahap eksplorasi aktif dengan kegiatan geosurvey, pengeboran sumur atau drilling eksplorasi tahap awal dan pembangunan akses infrastruktur utama. Adapun investasi awal ini memiliki nilai lebih dari 80 juta dolar Amerika atau setara 1,2 triliun rupiah. Harga minyak merosot sekitar 2% pada perdagangan di hari Kamis, mencapai posisi terendah dalam 4 bulan terakhir, dan penurunan ini memperpanjang tren pelemahan selama 4 hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang pertemuan negara produsen OPEC Plus akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,9% menjadi 64,11 dolar per barrel yang merupakan level terendah sejak Juni. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate jatuh 2,1% menjadi 60,48 dolar per barrel, terendah sejak 30 Mei. Adapun OPEC Plus disebut berpotensi menyepakati peningkatan output hingga 500.000 barrel per hari pada November atau 3 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan produksi Oktober. Di sisi lain, Badan Informasi Energi Amerika melaporkan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat Amerika Serikat meningkat pekan lalu seiring melemahnya permintaan dan aktivitas kilang. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street kompak berakhir di level rekor pada perdagangan di hari Kamis, dipimpin rally saham teknologi, namun investor tetap berhati-hati mencermati data pasar tenaga kerja sektor swasta di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat untuk hari kedua. Data selengkapnya di perdagangan di hari Kamis, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% ke level 46.519, indeks S&P 500 menguat 0,06% ke posisi 6.715, sementara Nasdaq Composite Index menguat 0,39% ke level 22.844. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang kembali menorehkan rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Kamis dipicu lonjakan saham sektor industri dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini. Stocks 600 ditutup menguat 0,53% ke 567,6. Dan sebagian besar bursa kawasan juga menghijau dengan DAX Jerman melambung 1,28% di 24.422, sesi Prancis melesat 1,13% ke level 8.056. Harga minyak merosot sekitar 2% pada perdagangan di hari Kamis, mencapai posisi terendah dalam 4 bulan terakhir, dan penurunan ini memperpanjang tren pelemahan selama 4 hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang pertemuan negara produsen OPEC Plus akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,9% menjadi 64,11 dolar per barrel yang merupakan level terendah sejak Juni. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate jatuh 2,1% menjadi 60,48 dolar per barrel, terendah sejak 30 Mei. Adapun OPEC Plus disebut berpotensi menyepakati peningkatan output hingga 500.000 barrel per hari pada November atau 3 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan produksi Oktober. Di sisi lain, Badan Informasi Energi Amerika melaporkan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat Amerika Serikat meningkat pekan lalu seiring melemahnya permintaan dan aktivitas kilang. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street kompak berakhir di level rekor pada perdagangan di hari Kamis, dipimpin rally saham teknologi, namun investor tetap berhati-hati mencermati data pasar tenaga kerja sektor swasta di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat untuk hari kedua. Data selengkapnya di perdagangan di hari Kamis, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% ke level 46.519, indeks S&P 500 menguat 0,06% ke posisi 6.715, sementara Nasdaq Composite Index menguat 0,39% ke level 22.844. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang kembali menorehkan rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Kamis dipicu lonjakan saham sektor industri dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini. Stocks 600 ditutup menguat 0,53% ke 567,6. Dan sebagian besar bursa kawasan juga menghijau dengan DAX Jerman melambung 1,28% di 24.422, sesi Prancis melesat 1,13% ke level 8.056.